4 hal yang dapat menerangi kita di alam kubur. Semoga Anda yang sedang menonton video ini selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita senantiasa dijaga, diterangi, dan dikuatkan untuk terus berjalan di jalannya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama merenung dengan hati yang paling dalam tentang sebuah perjalanan yang pasti, perjalanan yang tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini bisa menghindarinya, yaitu perjalanan menuju alam kubur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang akan menolongku ketika tubuhku sudah tak lagi berdaya dan ruku kembali kepada Sang Pencipta? Apakah kuburku akan menjadi taman dari taman-taman surga, atau malah menjadi jurang dari jurang neraka? Di dalam gelapnya alam kubur, ada beberapa amalan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi, menenangkan, dan menyelamatkan. Dalam video ini kita akan membahas 4 hal yang dapat menerangi kita di alam kubur, dan insya Allah pembahasannya akan kita perdalam satu persatu, dengan renungan yang lembut, agar hati kita siap memperbaiki diri mulai hari ini. Sahabatku, sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan kuburku terang dengan cahayamu." Kalimat itu sederhana, tapi bisa menjadi doa yang Allah ijabah. Baiklah, mari kita mulai. 1. Cahaya solat yang dijaga sepanjang hidup. Sahabatku, solat bukan hanya kewajiban, bukan hanya rutinitas harian. Ia adalah tiang agama, sekaligus cahaya pertama yang akan menerangi gelapnya kubur seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa solat adalah amalan pertama yang akan dihisab, dan solat pula yang akan berdiri di sisi kepala seorang mukmin ketika ia dibaringkan dalam kuburnya. Bayangkan, sahabat, di saat kita sendirian, tidak mampu bergerak, tidak membawa harta, jabatan, atau keluarga. Solatlah yang maju menjadi pembela kita. Setiap kali kita menunda solat, atau melakukannya dengan tergesa-gesa, coba bayangkan bagaimana solat itu kelak berdiri sebagai cahaya kita. Apakah ia bersinar terang, atau redup dan rapuh? Renungkan sejenak, kalau hari ini adalah solat terakhir kita, bisakah kita menjawab di hadapan Allah bahwa kita telah menjaganya dengan baik? 2. Cahaya Al-Quran yang dibaca dan diamalkan. Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, dan penuntun hidup. Dan kelak di alam kubur, ia akan menjadi pendamping yang paling setia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Al-Quran akan datang memberi syafaat bagi pembacanya. Ia akan tampil dalam bentuk yang indah, menemani, dan menerangi kubur seorang hamba yang mencintainya. Sahabatku, bahkan membaca 1 ayat saja setiap hari sudah cukup menjadi cahaya. Apalagi jika kita istiqomah. Alangkah indahnya jika setiap hari kita luangkan waktu 5 atau 10 menit saja. Membaca dengan perlahan, memahami maknanya, lalu mengamalkan isinya. Dan ketika kita meninggal, Al-Quran yang pernah kita baca itu tidak hilang. Ia hidup, ia datang menemani. Coba tanyakan pada diri sendiri sekarang. Apakah Al-Quran sudah menjadi sahabatku, atau hanya hiasan rak di rumah? 3. Cahaya sedekah yang tulus dan ikhlas. Di antara amalan yang paling cepat menjadi cahaya kubur adalah sedekah. Sedekah seperti pelita yang menerangi setiap langkah, bahkan setelah kita tidak lagi berada di dunia ini. Sahabatku, sedekah itu tidak harus besar, tidak harus menunggu kaya.
Tidak harus menunggu berlebih. Senyum kepada orang lain. Memberi makan hewan yang lapar. Memberi minum seseorang. Membantu orang tua jompo. Menjadi alasan orang lain tersenyum. Itu semua termasuk sedekah. Dan setiap sedekah yang kita lakukan, sekecil apapun, mengirimkan cahaya yang kelak akan menerangi kubur kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Bayangkan, betapa terang kubur kita jika sepanjang hidup kita mengisi hari dengan memberi kebaikan. Sahabatku, kalau hari ini Anda masih diberi rezeki, sisihkan sedikit. Bahkan Rp1.000 saja, jika ikhlas, lebih berarti di sisi Allah daripada sedekah besar dengan riya. 4. Cahaya akhlak yang baik dan hati yang lembut. Sahabatku, akhlak yang baik bukan hanya membuat hidup kita indah di dunia, tetapi juga menjadi cahaya luar biasa di alam kubur. Senyum tulus, memaafkan orang yang menyakiti kita, menghormati orang tua, menyayangi anak yatim, tidak menyakiti hati siapapun. Semua itu akan kembali kepada kita dalam bentuk cahaya. Orang yang akhlaknya baik, hatinya lembut, dan lisannya dijaga, akan merasakan kelapangan kuburnya seperti lapangan yang luas dari taman-taman surga. Coba renungkan, sahabat, berapa banyak dosa kita yang muncul dari lisan dan dari buruknya akhlak. Berapa banyak kegelapan kubur yang bisa kita tambahkan hanya karena marah, dendam, atau menyakiti orang lain. Mulai hari ini, perbaiki akhlak, latih hati agar lebih lembut. Belajarlah memaafkan, meski sulit, karena akhlak baik adalah cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya kubur dimulai dari hari ini. Sahabat Nur Hidayah yang dimuliakan Allah. Keempat cahaya ini, sholat, Al-Quran, sedekah, dan akhlak. Bukan hanya menerangi kubur, tapi juga menerangi hidup kita saat ini. Kita tidak tahu kapan datangnya ajal, tapi kita bisa mempersiapkan cahaya untuk perjalanan yang pasti itu. Hari ini, mari kita mulai walau sedikit, yang penting istiqomah. Jika sahabat ingin cahaya itu datang menyambut kita suatu hari nanti, tulis di komentar. Ya Allah, jadikan hidup dan matiku bercahaya dengan amal-amal kebaikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga video ini menjadi pengingat yang lembut, menenangkan, dan membuka hati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.